Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, mengenai asal-usul sistem pendidikan pondok pesantren, Karel Stenbering, peneliti asal Belanda, menyatakan sistem pendidikan pondok pesantren berasal dari dua pendapat yang berkembang. Pendapat pertama mengatakan dari tradisi Hindu, dan pendapat kedua dari tradisi dunia Islam atau Arab. Pendapat pertama muncul karena dalam dunia Islam tidak ada sistem pendidikan pondok, yakni belajar menginap di suatu tempat tertentu di lokasi guru mengajar. J. Brugman dan K. Meis menyimpulkan, tradisi pesantren seperti penghormatan santri kepada kiai, tata hubungan keduanya yang tidak berlandaskan materi, sifat pengajaran yang murni agama, dan pemberian tanah oleh negara kepada para guru tidak tampak di negara-negara Islam. Berbeda dengan pendapat kedua, Mahmud Yunus yang menyatakan bahwa sistem pondok pesantren merupakan tradisi Islam. Buktinya, pada zaman Abbasiyah sudah ada model pendidikan pondokan. Lebih jauh, Mahmud Yunus mengemukakan bahwa model pembelajaran individual seperti sorogan serta sistem pengajaran yang dimulai dengan belajar tata bahasa Arab juga ditemukan di Baghdad. Begitu pula tradisi penyerahan tanah wakaf oleh penguasa kepada tokoh religius untuk dijadikan pusat keagamaan. Terlepas dari beda pendapat mengenai asal tradisinya, bisa dikatakan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Meski digolongkan sebagai lembaga pendidikan tradisional, pondok pesantren mempunyai sistem pengajaran tersendiri yang jadi ciri khasnya. Metodologi pembelajaran di pesantren. Yang pertama, sistem individual atau sorogan. Berasal dari kata sorok, bahasa Jawa, yang bermakna menyodorkan, sebab para santri menyodorkan kitabnya ke hadapan kiai atau asisten kiai. Sistem sorogan termasuk belajar secara individual, yaitu seorang santri berhadapan seorang guru dan ada interaksi di antara keduanya. Sistem ini memungkinkan guru mengawasi, menilai, dan membimbing secara maksimal kemampuan seorang murid dalam menguasai bahasa Arab. Yang kedua, wetonan atau bandungan. Berasal dari kata waktu, bahasa Jawa, yang berarti waktu, sebab pelajaran diberikan pada waktu-waktu tertentu sebelum dan atau sesudah sholat wajib. Pada metode wetonan, kiai atau guru menjelaskan isi kandungan kitab kuning, sementara santri mendengarkan dan mencatat. Jadi, kiai yang berperan aktif, sementara santri bersifat pasif. Yang ketiga adalah metode halakoh. Halakoh bermakna lingkaran murid. Metode ini dimaksudkan agar para santri lebih aktif, bisa bertukar pendapat mengenai suatu topik yang ada dalam kitab kuning. Sedangkan guru bertindak sebagai moderator, tujuannya agar para santri bisa berperan aktif dalam belajar, sehingga tumbuh pemikiran-pemikiran kritis, analitis, dan logis. Yang keempat adalah metode hafalan atau tahfidz. Dalam metode hafalan ini, para santri ditugaskan untuk menghafal bacaan-bacaan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Hafalan ini kemudian disetor ke hadapan kiai. Metode ini relevan untuk diterapkan kepada murid-murid usia anak-anak, tingkat dasar, dan tingkat menengah. Yang kelima adalah hiwar atau musyawaroh. Metode hiwar atau musyawaroh hampir sama dengan metode diskusi. Hanya saja, metode hiwar bertujuan lebih mendalami materi yang memang sudah dimiliki santri. Ciri khas hiwar adalah santri dan kiai biasanya akan terlibat dalam sebuah forum perdebatan untuk memecahkan masalah yang ada dalam kitab-kitab yang sedang dikaji. Yang keenam, metode bahsul masail atau mudzakarah. Metode mudzakarah atau dalam istilah lain bahsul masail merupakan pertemuan ilmiah yang membahas masalah diniyah
seperti ibadah, akidah, dan masalah agama pada umumnya. Biasanya dilakukan oleh para kiai atau para santri di jenjang tingkat yang tinggi. Metode yang ketujuh adalah Fathul Kutub. Metode Fathul Kutub merupakan latihan membaca kitab, terutama kitab klasik, dalam rangka menguji kemampuan yang mereka dapat selama menuntut ilmu di pondok pesantren. Biasanya diberlakukan pada santri-santri yang sudah senior, yang akan menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren. Yang kedelapan adalah metode Muqaronah. Metode Muqaronah berfokus pada kegiatan perbandingan, baik materi, paham, metode, maupun kitab. Materi keagamaan yang diperbandingkan biasanya di bangku perguruan tinggi pondok pesantren, dikenal dengan istilah Muqaronatul Adyan. Sementara itu, perbandingan paham atau aliran dikenal dengan istilah Muqaronatul Madzahib atau perbandingan madhab. Yang kesembilan adalah metode Muhawaroh atau Muhadasah. Muhawaroh yaitu latihan berbincang-bincang menggunakan bahasa Arab. Beberapa pesantren mewajibkan aktivitas ini selama para santri tinggal di pondok pesantren. Tapi ada juga yang hanya mewajibkan pada waktu-waktu tertentu. Para santri diajarkan perbendaharaan kata bahasa Arab atau Inggris untuk dihafalkan sedikit demi sedikit. Setelah santri menguasai banyak kosakata, barulah mereka menggunakannya dalam percakapan sehari-hari, baik dengan sesama santri maupun kiai. Wallahu a'lam bishawab.